Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya teman-teman di video podcast saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub. Sekarang ini saya sedang melanjutkan pendidikan saya di perguruan tinggi, yaitu di IAIN Langsa, Aceh. Nah, jadi ini podcast perdana saya teman-teman. Sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya yang halal, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala musibah dan bala, dan yang paling penting kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita matinya nanti dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin bercerita teman-teman yang bertemakan dunia pendidikan Islam, narasi dari dayah, madrasah dan sekolah. Teman-teman, asal-usul dayah di Aceh. Dayah merupakan institusi pendidikan yang sangat dikenal di dalam dinamika masyarakat Aceh dan merupakan salah satu lembaga pendidikan agama tertua di Provinsi Aceh. Dayah telah berhasil mencerdaskan bangsa serta membangun sumber daya manusia sejak sebelum kemerdekaan Nusantara, tepatnya Indonesia. Dayah di Aceh diyakini sudah ada sejak 800 Masehi. Tidak dipungkiri lagi, pondok pesantren atau yang lebih akrab dikenal di Aceh dengan sebutan dayah mempunyai peranan dalam tumbuh dan berkembangnya pendidikan Islam di Nusantara. Keunikannya hampir setiap orang mengenalnya, kepercayaan diri dan kebanggaan serta atas budaya tradisional justru yang membuat dayah semakin eksis. Di saat itu kira-kira di tahun 800 Masehi, saat itu pedagang dan mubalik yang datang dari Arab berlabuh di daerah pesisir Pulau Sumatera. Selain mereka aktif berdagang, mereka juga para pedagang dan mubalik itu proaktif menyebarkan agama Islam untuk memperlebar penyebarannya. Maka dari itu didirikanlah dayah yang pada saat itu berfungsi sebagai media transformasi pendidikan Islam kepada masyarakat pada masa itu. Nama dayah itu sendiri teman-teman diambil dari bahasa Arab, yaitu zawiyah. Maka kata-kata zawiyah ini secara literal bermakna sudut, karena di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah itu dibuat suatu cara belajar dan dakwah di sudut-sudut masjid serta duduk berkumpul bersama-sama. Kemudian istilah zawiyah itu berubah dengan seiring waktu disebabkan payahnya atau sulitnya lidah orang-orang Aceh menyebutnya, sehingga lama-kelamaan seiring waktu, seiring zaman, dari istilah zawiyah berubah menjadi dayah. Kawan-kawan semuanya, perlu kita ketahui disebutkan di dalam karya tulis oleh seorang tokoh terkenal, yaitu yang bernama Profesor Dr. Hasbi Amiruddin MA, di dalam bukunya yang berjudul Program Pengembangan Dayah di Aceh, bahwa dayahlah yang telah mendidik rakyat Aceh pada masa lalu sehingga mereka bisa menjadi menteri, panglima militer, ulama, ahli teknologi perkapalan, ahli pertanian, ahli bidang kedokteran, bahkan ada yang mampu menjadi raja dari hasil didikan dayah. Kawan-kawan semuanya, peranan dayah sebagai pusat lembaga pendidikan Islam mencapai puncaknya di masa kerajaan Sultan Iskandar Muda. Pada saat itu berdiri suatu dayah yang bernama Dayah Mayang, setara dengan perguruan tinggi yang berpusat di Masjid Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, dan telah memiliki tak kurang dari 44 guru besar yang sebagian berasal dari Persia, Arab dan India. Dari sinilah kader-kader ulama dan cendekiawan muslim terkemuka memperoleh pendidikan. Mereka tak hanya datang dari Sumatera, tetapi juga dari berbagai wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara. Dari sinilah mulailah terbentuknya jaringan intelektual ulama seluruh dunia, hingga Aceh pada masa itu dikenal sebagai 5 negara Islam superpower di dunia. Di saat itu muncul data yang tercatat dilaporkan Dirjen Pengembangan Agama Islam Departemen Agama bahwa jumlah dayah atau pondok pesantren yang ada di Aceh
pada masa itu sekitar 1000 lebih. Data ini dilaporkan oleh Ditjen Pengembangan Agama Islam Departemen Agama. Telah disadari atau tidak, Dayah telah menjadi bagian pendidikan dalam sejarah Aceh, serta sejarah lahirnya peradaban Islam pertama di Aceh sejak zaman Kerajaan Samudra Pasai hingga zaman sekarang ini. Kemudian teman-teman semuanya, adapun terkait madrasah dan sekolah, sistem pengajaran seperti ini telah hadir dan munculnya pada tahun 459 Hijriah oleh salah satu tokoh ulama yang bernama Nizam al-Muluk di kota Baghdad. Kata madrasah diambil dari akar kata darasa yang berarti belajar. Kata darasa kemudian berubah menjadi isim maskan, isim tempat, yaitu madrasatun yang berarti tempat belajar. Namun secara umum madrasah juga sama dengan sekolah-sekolah lainnya, yaitu lembaga pendidikan yang menggunakan sistem klasikal dan kelas dengan segala fasilitasnya seperti kursi, meja, dan papan tulis. Sistem penyelenggaraan madrasah adalah hasil modifikasi dari sistem penyelenggaraan pesantren, karena sebelum terbentuk sistem madrasah, pada awalnya proses pendidikan dan pengajaran dilaksanakan di masjid-masjid dan di pesantren-pesantren. Posisi madrasah secara yuridis sama, terutama dalam aspek kurikulum, yaitu bisa kita lihat di Permendiknas nomor 23/24 tahun 2006. Tetapi secara umum masih mempertahankan ciri khasnya sebagai sekolah yang berciri khas dengan keislamannya. Di Indonesia, madrasah merupakan fenomena modern yang dimulai sekitar abad ke-20, yang itu semua dipicu oleh konsekuensi dari pengaruh intensif pembaharuan pendidikan Islam di Timur Tengah pada masa modern. Keberadaan madrasah yang sekarang ini merupakan akumulasi berbagai macam budaya dan tradisi pendidikan yang berkembang di Indonesia, mulai dari tradisi prasejarah atau tradisi asli, tradisi Hindu-Buddha, tradisi Islam, tradisi Barat, ataupun tradisi modern. Kawan-kawan semuanya, mungkin sekianlah yang dapat saya ceritakan untuk bahan sharing. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, umumnya untuk semua kawan-kawan yang mendengarkan, dan khususnya buat saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dan berkenan. Sampai berjumpa lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.